seperti yang tadi sudah saya sebutkan, di sini dimaksudkan untuk mengurangi kesalahan dalam hal pembuangan sampah. Soalnya kita sendiri banyak menghasilkan sampah, terutama plastik ya, yang notabene plastik itu sangat-sangat susah untuk diolah. Iya. Hai kawan Bisa, berjumpa lagi dalam podcast Bisa Sehat, bincang santai seputar kesehatan bersama saya Mayang. Pada podcast kali ini akan bertema tentang Hari Peduli Sampah Nasional atau HPSN yang diperingati setiap tanggal 21 Februari. Tema HPSN tahun 2024 ini mengambil tema yaitu atasi sampah plastik dengan cara produktif. Tema tersebut dilatar belakangi dengan adanya persoalan sampah plastik yang masih terus menjadi masalah serius baik nasional maupun internasional. Bersama saya, Sanitarian RSUD Dungus, Mbak Rina Dwi Puspitasari, STRKes. Selamat siang Mbak Rina. Selamat siang Mbak Mayang. Apa kabarnya hari ini Mbak? Alhamdulillah baik. Mbak Mayang gimana? Alhamdulillah Mbak, baik. Mbak Rina, pencemaran sampah saat ini telah menjadi isu global ya Mbak. Di Indonesia sendiri pada tahun 2023 menghasilkan sampah sebanyak 17.441.415 ton per tahun ya Mbak. Sedangkan di Kota Madiun jumlah timbunan sampah sebanyak 44.750 ton per tahun. Kira-kira di RSUD Dungus sendiri tahun 2023 berapa ya Mbak? Iya, untuk timbulan sampah sendiri di rumah sakit di RSUD Dungus ini di tahun 2023 itu kan ada dua jenis sampah ya Mbak Mayang, sampah medis dan sampah non medis. Untuk sampah medis itu timbulan sampah kita sejumlah 5.722 kilo. Ya, sedangkan untuk sampah non medisnya itu sejumlah 8.725 kilo di tahun 2023. Iya. Banyak ya Mbak ternyata. Iya. Kira-kira kenapa sih Mbak kalau sampah itu harus dikelola? Bisa kan sampah itu dibuang gitu Mbak? Kenapa sampah itu harus dikelola? Kan sebenarnya kita langsung bisa membuangnya ya Mbak ya. Tetapi karena kita di lingkungan rumah sakit, tentunya nanti kalau sampah kita menumpuk tidak dikelola dengan baik, tentunya akan mengurangi nilai keindahan, kebersihan lingkungan di rumah sakit, dan tentunya juga akan menurunkan kualitas lingkungan yang akan menyebabkan pencemaran lingkungan. Karena di dalam sampah tersebut itu sendiri banyak terdapat hewan-hewan yang sebagai pembawa penyakit, vektor. Contohnya seperti tikus, lalat, kecoa, itu nyamuk, itu kan juga bisa menjadi penularan penyakit yang nanti tentunya juga akan merugikan rumah sakit dan pasien. Kalau jenis-jenis sampah sendiri Mbak di RSUD Dungus itu kira-kira apa aja ya Mbak jenis sampahnya? Iya, untuk di rumah sakit Dungus ini ada dua jenis sampah Mbak Mayang. Satu sampah medis, yang kedua yaitu sampah non medis. Kita bicara sampah non medis dulu ya. Untuk sampah non medis itu ada dua jenis juga, yaitu sampah organik dan anorganik. Sampah organik itu contohnya dari mungkin sisa makanan, terus daun-daun dari pohon itu ya, daun kering itu, dan mungkin ranting yang jatuh. Sedangkan untuk sampah anorganik itu mungkin dari kertas, dari sisa kegiatan kantor itu, kertas, terus plastik bungkus makanan, ataupun mungkin air mineral itu. Ya, sedangkan untuk sampah medis yaitu sampah yang berasal dari semua kegiatan medis yang menjadi pelayanan di rumah sakit Dungus. Iya. Contohnya seperti kasa bekas, masker bekas, sepet, selang infus, kantong darah, itu banyak sekali Mbak Mayang. Iya. Terus Mbak, gimana sih Mbak cara mengolahnya? Kan berbagai macam ya Mbak, apalagi ada yang infeksius, ada yang non infeksius, kan ngolahnya mungkin ribet ya. Gimana Mbak kira-kira yang ngolahnya Mbak? Untuk di rumah sakit Dungus ini Mbak Mayang, cara kita dalam hal pengelolaan sampah itu dengan dua cara, yaitu pengurangan dan penanganan. Pengurangan itu kita menggunakan 3 prinsip, 3R, reduce, reuse, dan recycle. Ya. Terus yang pertama yaitu reduce, pengurangan. Pengurangan itu
mungkin kita yang sudah kita terapkan di Rumah Sakit Dungus, yaitu dengan menghimbau kepada seluruh karyawan untuk membawa tumbler minum sendiri. Jadi meminimalisasi timbulan sampah yang berasal dari botol, botol plastik seperti itu. Terus contoh lainnya yaitu dengan kita menghidangkan makanan atau minuman dengan menggunakan bahan yang berasal dari kaca itu. Terus contoh lainnya yaitu misalkan kita setiap belanja itu kita membawa kantong sendiri, jadi tidak menambah sampah dari plastik. Ya, itu. Terus untuk yang kedua yaitu reuse, yaitu pendaur ulang itu contohnya kita bisa memanfaatkan sampah plastik digunakan untuk kerajinan. Ya, seperti itu. Apa Mbak kerajinannya? Kerajinannya misalkan vas bunga, pot bunga juga bisa seperti itu. Ya, terus selanjutnya yaitu recycle. Recycle itu kita memanfaatkan kembali yang sudah diterapkan di Rumah Sakit Dungus ini, yaitu dengan menggunakan galon air mineral itu sebagai safety box. Ya. Terus untuk cara yang kedua yaitu yang tadi kan pengurangan Mbak Mayang. Yang kedua yaitu dengan penanganan. Penanganan itu ada beberapa proses. Di situ nanti ada pemilahan sampah, pengumpulan sampah, pengangkutan ke TPS B3, penyimpanan sementara di TPS medis maupun non medis, ya, terus pengangkutan sampai pengangkutan oleh pihak ketiga yang tentunya harus disertai dengan dokumen manifest. Iya, seperti itu. Jadi harus tuntut ya? Iya. Misal satu nggak ada, nggak bisa ya? Nggak bisa, semua harus dilakukan seperti itu. Iya. Jadi prosesnya benar-benar dari satu sampai terakhir yang berarti berapa? 5 ya Mbak? Iya. Mbak, kalau itu tadi kan ada yang harus dipilah-pilah ya Mbak sampahnya. Kenapa sih Mbak harus dipilah-pilah sampah, kan bisa aja dibuang gitu langsung Mbak? Kenapa sampah itu harus dipilah Mbak Mayang ya? Karena tentunya untuk mengurangi pencemaran. Terus selanjutnya kita melakukan itu karena untuk memudahkan kita dalam hal pengolahan. Jadi di masing-masing ruangan di rumah sakit di RSUD Dungus itu sudah disediakan tempat sampah berdasarkan karakteristik sampah itu sendiri. Misalkan seperti botol air mineral itu sudah kita sediakan tempat sampah tersendiri. Terus untuk sampah medis yang berasal dari kasa, bekas, masker bekas, selang infus, sepet, kantong darah itu juga tersendiri. Terus yang untuk sampah non medis itu juga ditempatkan di tempat sampah tersendiri. Itu untuk memudahkan kita dalam hal pengelolaan dan mengurangi pencemaran terhadap lingkungan. Iya. Kalau itu Mbak, biasanya kan kalau tempat sampahnya itu kantong plastiknya ya Mbak, kan warna-warni ya Mbak, itu kenapa ya Mbak? Oh iya. Terus kan warnanya kuning, itu mau dijelaskan betul, iya, betul sekali Mbak Mayang. Di situ kita mengacu pada peraturan yang sudah ada. Kenapa kantong plastik itu harus dibeda-bedakan? Di peraturan, di Permenkesnya sudah berbunyi seperti itu. Permenkes nomor 2 tahun 2023 tentang kesehatan lingkungan. Di situ diatur tentang pembedaan warna kantong sampah. Ya, untuk sampah medis itu memakai warna kuning, ya. Terus untuk sampah non medis itu menggunakan kantong warna hitam. Terus untuk limbah dari radiasi itu menggunakan kantong warna merah. Terus yang untuk mungkin dari kegiatan sitotoksik itu menggunakan kantong warna ungu. Serta dari limbah farmasi kadaluarsa itu menggunakan kantong plastik warna coklat. Jadi di situ sudah diatur dengan jelas. Jadi sudah ada pedomannya ya Mbak? Iya, sudah ada. Iya, betul Mbak Mayang. Terus Mbak, sekiranya bagaimana arah dan kebijakan RSUD Dungus dalam mengolah sampah itu sendiri Mbak? Iya, untuk kebijakan di RSUD Dungus dalam hal pengelolaan sampah itu sendiri, Direktur mengeluarkan kebijakan yang tentunya mengacu pada peraturan yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu Permenkes nomor 2 tahun 2023 tentang kesehatan lingkungan, PP nomor 22 tahun 2001 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Di situ Direktur RSUD Dungus membuat kebijakan yang mengacu pada dua peraturan tadi. Di situ dalam kebijakan tersebut diatur tentang pemilahan sampah dari masing-masing ruangan, pengumpulan, terus habis itu pengangkutan ke TPS B3, penyimpanan sementara di TPS B3, termasuk
pengangkutan oleh pihak ketiga yang berizin serta disertai harus Mbak Mayang ya, harus. disertai dengan dokumen manifest. Seperti itu. Iya. Sebenarnya sudah benar-benar diatur ya, Mbak. Sudah. Jadi sudah legal, sudah Iya. sesuai dengan aturan. Sudah. Iya. Bagus sekali, Mbak. Terus selain itu upaya-upaya yang dilakukan untuk menangani sampah apa aja ya, Mbak, di RS kita? Tentunya kita sudah melakukan upaya-upaya ya Mbak Mayang untuk mengurangi sampah di RSUD Dungus, yaitu dengan melakukan pemilahan di masing-masing ruangan itu tadi, di masing-masing penghasil sudah kita pilah-pilah di situ Disortir gitu ya. sudah disortir di situ berdasarkan jenis dan karakteristik sampah itu sendiri. Seperti yang tadi sudah saya sebutkan, di sini dimaksudkan untuk mengurangi kesalahan dalam hal pembuangan sampah. Gitu. Iya. Selain itu, Mbak, kira-kira inovasi apa tentang pengelolaan sampah di sini, Mbak? Adakah, Mbak, inovasi yang kita bikin? Iya. Oh, tentunya ada Mbak Mayang. Ya, soalnya kita sendiri banyak menghasilkan sampah, terutama plastik ya, yang Mbak. notabene plastik itu sangat susah untuk diolah. Iya. Itu jadi kita melakukan inovasi itu menggunakan yang tadi sudah saya sebutkan, menggunakan galon air mineral yang kita produksinya sangat banyak, itu kita gunakan kembali untuk safety box. Iya, jadi di situ nanti ada digunakan untuk menampung sepet, terus ampul bekas, jarum suntik itu dan sebagainya di situ. Inovasi kami yang sudah kita lakukan seperti itu. Itu sudah sesuai ya, Mbak? Maksudnya bahannya dari safety box plastik itu sudah sesuai? Secara umum untuk safety box itu kan bahannya yang terbuat kuat, tahan terhadap tusukan, tidak mudah rusak. Lah di situ kan galon air mineral itu sudah sesuai. Dan tentunya nanti juga akan diatur dalam kebijakan Direktur RSUD Dungus, ada SPO-nya dan sebagainya. Hebat ya, inovasinya luar biasa ya, Mbak, memanfaatkan galon air mineral untuk safety box. Iya. Baik kawan yang bisa, podcast kali ini dengan Mbak Rena. Terima kasih Mbak Rena atas waktunya. Sama-sama Mbak Mayang. Bagi kawan bisa, mungkin bisa dicontoh di rumah untuk memanfaatkan galon air mineral untuk tempat sampah ya tentunya. Baik kawan bisa, terima kasih atas waktunya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen YouTube channel kami @RSUD Dungus, dan jangan lupa follow Instagram kami @RSUD_Dungus. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.